Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi menjelang siang, Pak Henry dan Bu Elfrida. Suara saya dengar ya? Oke. Dengar, Pak. Sudah 100%. Dengar, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Jadi hari ini kita belajar komputer dan pemerintahan. Nanti di pertemuan terakhir nanti ada kuisnya. Kita coba buat kuis, tapi dianya dalam bentuk Google Form. Jadi apa itu komputer? Hubungan komputer dengan pemerintahan, ya. Jadi di zaman sekarang, zaman pandemi, zaman digital, itu Presiden Jokowi sudah menginstruksikan ke semua jajarannya, bahasanya semua sudah berbasis digital. Karena berbasis digital, maka semua sudah berbasis menggunakan komputer yang dikenal oleh Menteri Mendagri yang lama dan yang baru, yaitu e-government, ya. Jadi e-government itu dielu-elukan oleh pemerintahan, di mana semua pemerintahan harus memiliki yang namanya command center, ya. Contoh kalau di Pematang Siantar itu udah ada command centernya di kantor wali kota, itu di lantai 2. Jadi semua data tertampung di command center Pemko ataupun Pemkap, ya. Semua data, misalnya data transaksi absensi, data semua transaksinya sudah terhubung di dalam satu command center, yaitu satu server yang namanya e-government. Nah, itulah makanya di pemerintahan, sistem informasi perencanaan pembangunan atau pemerintahan tidak terlepas, kalau kita belajar sistem informasi di pemerintahan, tidak terlepas daripada yang namanya e-government. Nah, apa itu komputer dan internet? Komputer dan pemerintah. Komputer dan internet merupakan bagian dari teknologi yang sangat banyak digunakan dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat dunia. Keberadaan komputer dan internet kini telah mempengaruhi banyak bidang-bidang kehidupan. Ya, kalau kita di bidang IT, di bidang sistem informasi, di bidang pemerintahan, maka tidak terlepas daripada komputer dan internet. Ya, sekarang itu komputer digantikan oleh iPhone, digantikan oleh handphone, ya. Jadi tidak lagi based on-nya komputer. Tetapi di dalam iPhone maupun Android tidaklah sebanyak fasilitas yang diberikan oleh komputer. Jadi kalau komputer itu dia bisa multitasking, tapi kalau di iPhone, di handphone, maka itu tidak bisa melakukan multitasking. Artinya dia sambil mengajar, sambil mengetik, sambil mengajar, sambil chatting, ya. Kalau di handphone dia hanya buka tutup, open close. Tapi kalau di komputer dia bisa multi operating system. Nah, itulah kelebihan komputer. Kalau internet, yang namanya internet ini sekarang sangat dibutuhkan oleh kita sebagai pegawai di pemerintahan, sebagai pegawai di instansi akademik dan pendidikan, itu sudah sangat membutuhkan, yaitu internet sudah tidak lagi barang langka, ya. Bahkan anak-anak SD, anak-anak TK juga sudah menggunakan internet, ya, di mana masa pandemi semua orang sudah belajar daring, ya. Dulunya tidak pernah mengupload di YouTube, sekarang sudah mengupload di YouTube. Dulunya orang tidak pernah belajar untuk animasi,
belajar Adobe After Effects, belajar animasi untuk pembelajaran. Sekarang orang sudah belajar pembelajaran. Ya, makanya semua harus berhubungan dengan internet. Nah, pemerintah pada dasarnya adalah pelayan masyarakat, di mana pemerintah setiap waktunya selalu menginginkan perbaikan dan pelayanan masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan fungsi dari pemerintahan itu sendiri. Ini adalah filosofi kalau kita berada di instansi pemerintahan. Dengan perkembangan komputer yang begitu pesat, tentu pemerintah tidak ketinggalan untuk menjadikan komputer sebagai alat penunjang untuk membantu jalannya fungsi pemerintahan. Ya, jadi kalau sekarang di pemerintahan tidak menggunakan komputer, masih menggunakan manual, itu sepertinya udah ketinggalan zaman gitu ya. Nah, misalnya kalau kita mengurus di pemerintahan imigrasi itu kita sudah mendaftarnya juga sudah online gitu. Ya, sudah online. Mendaftarnya kita buka, kita daftar, kita nomor berapa, kita datangnya jam berapa, itu udah tahu gitu. Jadi tidak menunggu kalau secara manual kita datang, baru kemudian nanti ternyata kita datang, orang sudah ada yang naik mobil datang, dia langsung dilayanin gitu. Nah, itu biasanya terjadi kendala-kendala yang terjadi di layanan gitu. Jadi kalau dengan adanya komputer dan sistem informasi, maka kita mengetahui kapan kita daftar, antrian nomor berapa, datang jam berapa. Ya, kalau di sana ya kita menunggu dipanggil baru kita masuk gitu. Nah, baru kita dilayanin. Biasanya pelayanan yang tidak menggunakan komputerisasi dan sistem informasi, dianya ada miss error ya. Sekarang kita udah nunggu lama, tapi orang yang datang langsung dilakukan pelayanan di tempat tersebut. Nah, itulah kendala-kendala yang dihadapi dan makanya pemerintah melaksanakan pelayanan berbasis komputer dan berbasis digital. Ya, jadi contoh di akademik, di pendidikan dulunya kita mengusulkan jabatan akademik, mengusulkan ada namanya jabatan fungsional, kepangkatan, itu kita datang ke L2 Dikti, datang ke Kopertis, mengusulkan berkas, baru nanti ditinggal berkas, kapan berkasnya diperiksa, kita ditelepon. Nah, tapi kalau dengan sistem komputer dan digital, sistem dan informasi, dia tidak seperti itu gitu. Nah, contoh juga di pemerintahan, kita misalnya mau mengeprint KK. Sekarang kalau mengeprint KK itu kita sudah online, mendaftarnya secara online, baru nanti dikirim ke email kita, baru kemudian kita ngeprint sendiri. Nah, itu misalnya kita pindah KK atau pindah ada namanya Dukcapil ya, catatan sipil, itu udah online gitu. Nah, kita bisa ngeprint sendiri KK, kita bisa ngeprint KTP gitu. Nah, itulah yang namanya alat bantu komputer, dibantu sistem informasi, dan dibantu dengan internet. Jadi dari mana, kapanpun, di mana saja, asalkan ada internet, ada komputer, kita bisa mengakses, kita bisa memberikan layanan, kita bisa melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan yang kita hadapin. Nah, itulah di perkembangan zaman sekarang. Ya, zaman sekarang sudah seperti itu di era sekarang ini. Nah, pemerintahan mengelulukan yang namanya e-government, electronic government, elektronik pemerintahan. Nah, di dalam e-government adalah aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis pegawai, badan usaha, dan lembaga layanan lainnya secara online. Nanti makanya kalimatnya ada secara online. Ya. Nah, jadi inilah pengertian e-government. E-government itu terdiri dari resource,
teknologi, e-government, proses people. Ya, ada orang, ada prosesnya, ada teknologinya, ada sumber dayanya. Maka dia menghasilkan yang namanya e-government. Nah, nanti perkembangan dari e-government itu menuju yang namanya smart city, ya, kota yang pintar. Nah, aplikasi komputer di pemerintahan yang ada seperti contoh aplikasi kepegawaian, aplikasi di pemerintah daerah, misalnya e-budgeting, e-arsip, ya, banyak lagi. Yang pokoknya ada EE-nya gitulah. Aplikasi surat tanda nomor kendaraan bermotor STNK, aplikasi perpajakan. Nah, kita misalnya PPh 21 ya, kita kan nyetaknya daftarnya kita udah nggak lagi ke kantor pajak. Kita langsung PPh 21-nya kita masuk di di PIN kita ya, sipil PIN kita ketikkan, maka kita mengisi data-data perpajakan kita gitu. Nah, jadi semuanya sudah disediakan aplikasinya oleh pemerintahan ya. Jadi aplikasi pertanahan juga dan lain sebagainya. Jadi pemerintahan yang bagus itu adalah pemerintahan yang sudah menggunakan semua layanan berbasis digital. Cuma kira-kira ada nggak masalah di layanan berbasis digital atau berbasis komputer? Nah, permasalahannya mungkin yang kita hadapi bersama, jika ada masalah, maka kita nggak tahu nanya sama siapa. Misalnya namanya aplikasi. Aplikasi kan dibuat oleh manusia, pasti ada celahnya, gitu. Karena mungkin implementasinya ada try and error-nya belum sempurna. Nah, contoh misalnya kita menggunakan komputer. Rupanya di situ ada tanggal, kan ada tanggal, bulan, tahun. Gitu. Nah, tahunnya disetting oleh programmernya hanya tahun 2020. Padahal sekarang itu tahun 2021. Gitu. Misalnya kita mau melaporkan pajak atau melaporkan cuti atau mau cuti itu kita 2 minggu lagi gitu, kan 2021. Ternyata tanggal di komputernya, di programnya itu 2020, nggak bisa 2021 kita pilih. Maka kita mau nanya sama siapa? Komputer, kenapa ini nggak bisa diklik yang 2021 gitu. Maka itulah kelemahan kalau kita menggunakan sistem komputer. Apabila aplikasinya tidak digunakan, tidak berguna bagi si pemakai, informasi itu adalah ya data yang diolah dan berguna bagi si pemakai. Jadi datanya itu hanya 2020. Ya, saya pernah mengalami gitu di pajak badan atau pajak ini. Aplikasi yang diberikan oleh kantor pajak itu dianya disetting propertiesnya itu sampai mungkin programmernya itu dulunya buat programnya itu 10 tahun yang lalu gitu. Jadi sampai 2020, kalau 2021 di hidden kan gitu. Ada batasnya. Batasnya 2020. Jadi kita nggak bisa mengklik tahun 2021. Jadi data kita tidak benar, tidak valid ya, karena sekarang itu udah 2021. Nah, jadi kalau ada permasalahan dengan komputer biasanya seperti itu. Baru nanti kalau ada permasalahan, baru nanti ada PEX Q-nya. Kalau ada pertanyaan nanti dijawab oleh orang lain. Nah, masalahnya di situ. Kalau saya lihat di komputer itu kalau ada masalah kita nggak tahu nanya sama siapa. Kalau manual kan, Pak ini kenapa gini-gini? Oh ya, buat aja tanggalnya 21, ada kolom disediakan 2 digit untuk apa, atau 4 digit untuk tanggal, bulan, tahun. Nah, tapi antriannya panjang. Itulah ada kelebihan, ada kelemahan. Jenis-jenis layanan e-government, ya misalnya ini adalah publikasi. Pemerintah secara transparan mempublis ke website segala macam informasi, kebijakan, prosedur, aturan perundangan, aktivitas pemerintahan. Ya, ini informasi ya, publikasi. Jadi kalau dulu kalau di ini, karena saya di akademik, kalau dulu di L2 Dikti itu kalau ada surat undangan, ada surat kegiatan itu dikirim lewat pos dikirim pos. Jadi ada beberapa perguruan tinggi misalnya, kalau sekolah juga mungkin seperti itu,
ada pemerintahan juga seperti itu, ya publikasinya. Jadi kalau ada undangan itu dikirim lewat pos. Jadi 1 bulan itu berapa lewat pos. Nah sekarang nggak lagi gitu. Nah sekarang semua pengumuman, semua undangan itu ada di internet, di websitenya, gitu, dipublikasi di website. Jadi kalau misalnya perguruan tinggi tidak membuat misalnya sekretariat atau sekretaris tidak memerintahkan setiap hari lihat L2 Dikti atau lihat websitenya, maka ketinggalan, nggak tahu ada kegiatan. Ya, jadi setiap informasi diletakkan di situ. Jadi kalau ada undangan kita tinggal download, kita tinggal print, baru kita tinggal disposisi. Ya, apakah untuk siapa suratnya, siapa yang berangkat untuk melaksanakan kegiatan. Jadi kita udah langsung informasinya itu 1 hari dapat, jam 4 dapat, jam 5 sudah dilaksanakan. Nah, itulah sekarang. Kalau dulu tidak. Kalau dikirim bisa aja 2 hari, bisa aja 3 hari baru sampai. Terkadang udah siap acaranya, suratnya baru nyampe. Misalnya yang suratnya dikirim ke Nias. Nah, sampai Nias seminggu, misalnya gitu. Acaranya hari Jumat, sampainya hari Sabtu. Nah, itu kendalanya. Jadi dengan adanya layanan e-government, layanan publikasi yang secara online, maka itu sudah tidak jadi masalah lagi. Interaksi. Pemerintah dan masyarakat dapat melakukan komunikasi 2 arah melalui media web maupun email sebagai upaya mengikut sertakan masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Tentunya hal ini sangat sejalan dengan semangat otonomi daerah. Nah, sekarang ini interaksinya juga zaman digital sudah sangat membantu ya. Misalnya lapor Pak Wali, lapor Pak ini, lapor ini. Misalnya di pemerintahan. Di pemerintahan camatnya melakukan kerja bakti, ada videonya, ada ini gitu. Malah semua orang sekarang di video, di apa kegiatannya, lapor ini sudah dilaksanakan. Jadi semuanya interaksinya berbasis digital, ya berbasis digital, ataupun dikirim ke email, lewat email dikirim ke email gitu, ya. Nah semuanya terasa mudah untuk melaksanakan kegiatan interaksi berbasis internet, berbasis online. Nah contohnya ini, ya contoh dasarnya adalah Zoom. Seharusnya kita ini luring di USI, tapi karena pandemi maka lewat Zoom, interaksinya lewat Zoom. Jadi saya melihat Bapak Ibu melihat saya, mendengarkan saya juga melihat Bapak Ibu, ya kan? Jadi bertanya dari rumahnya, dari mana aja. Nah, dari mana aja, kapan aja, bahkan di mobil juga bisa rapat, bisa belajar gitu, ya. Transaksi, pemerintah mengikutsertakan masyarakat secara terbuka untuk bertransaksi dengan pemerintah misalnya dalam hal lelang maupun tender online. Lebih jauh lagi pemerintah dapat memfasilitasi masyarakat dengan investor melalui kegiatan e-bisnis. Ya, ini contohnya ada e-planning, ada e-bisnis, semuanya dilaksanakan secara online. Ya, tender, nanti videonya ditampilkan. Nah, itulah ada publikasi, ada interaksi, ada transaksi. Nah, bagaimana penerapan e-government? Ya, penerapan e-government itu pembuatan website berisi informasi lengkap dan akurat. Ya, contoh saya kemarin mau contoh di Pemko itu website Pematang Siantar itu kalau diklik misalnya dinas-dinasnya itu masih belum aktif gitu. Ya, itu satu kendala e-government-nya belum berjalan dengan sempurna. Jadi kalau misalnya dinasnya diklik, jadi semuanya harus memberikan informasi, ya. Karena e-government itu adalah memberikan informasi lengkap dan akurat, bersifat interaktif. Ya, interaktif itu dianya ada animasi, ada lengkap dengan komunikasi video, ya, itulah yang disebut dengan interaktif. Baru bisa tanya jawab, forum. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan mengawasi jalannya pemerintahan, yaitu dengan forum, ya, dengan forum atau dengan lapor. Biasanya itu misalnya lapor ini, misalnya ada keluhan, kita langsung melaporkan, nanti langsung diberikan tanggapan. Ya, memang kerjanya kita harus menyediakan SDM
yang setiap 24 jam melihat permasalahan yang ada di pemerintahan. Jadi artinya ada satu ruangan yang untuk memberikan informasi-informasi apakah informasi nanti penelitian lagi apakah informasinya hoax atau informasinya benar, ya. Ya, ada kebakaran padahal nggak ada kebakaran. Kadang dia seperti itu. Tujuan e-government, pemanfaatan informasi adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, kepribadian bangsa, serta kesatuan dan persatuan. Meningkatkan kualitas di bidang TI dan telekomunikasi. Ini udah jelas. Membangun komunikasi antara pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan secara timbal balik. Ya, itulah tujuan daripada e-government, khususnya di bidang IT. Nah, bagaimana manfaat e-government? Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Melaksanakan pemerintahan yang lebih efisien. Nah, dengan adanya e-government, nanti pemerintahannya akan lebih efisien, karena semua yang bekerja itu adalah sebuah sistem informasi, ya, yang berbasis komputer dan berbasis pemerintahan. Kegunaan e-government bagi pemerintah, pembuatan surat dokumen penting akan lebih mudah dan cepat. Benar. Pencatatan kompetensi kependudukan penduduk, benar. Pelaksanaan pemerintah yang lebih efisien. Ya, tadi udah pelacakan data dan informasi seseorang karena dia sudah masuk ke dalam database, sudah masuk ke dalam big data, sudah masuk ke dalam data science, maka semua bisa diteliti dan dilacak bagaimana orangnya, gitu. Di mana orangnya, karena ada data KK-nya, ya. Bagi masyarakat akan mendapatkan pelayanan lebih baik dengan informasi selama 24 jam. Adanya keterbukaan antara pemerintah terhadap masyarakat sehingga timbul kepercayaan terhadap pemerintahan. Karena semuanya diinformasikan ke dalam website. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh, adanya informasi tentang lowongan pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang memberikan kemudahan bagi para pencari kerja. Seharusnya government juga menyediakan ini. Masyarakat juga dapat memberikan informasi tentang pengaduan atau keluhan terhadap kondisi lingkungannya. Misalnya lapor Pak Wali, dia buat websitenya, jadi ada pelaporan dan cepat ditanggapin. Hal-hal yang perlu diingatkan dalam penerapan e-government, kalau yang ini di tempat kita itu adalah viral. Misalnya ada satu kondisi itu dibagikan ke masyarakat, ke grup atau kemana-mana, misalnya dianya lebih dari 100.000 atau 200.000 pembagiannya, sharingnya, maka itu menjadi viral. Dan itulah informasi itulah yang ditangkap oleh komputer, oleh data mining, oleh data science, ya, data big data yang akan langsung diinformasikan ke berita. Nah, bentuk informasi kita sekarang gitu, ya. Hal-hal yang perlu diingatkan dalam penerapan e-government, komitmen dan kesiapan dari pemerintah, tekad dan kemauan dari Pemda, ya jelas karena ini berhubungan dengan budget, keterbukaan dari pihak Pemda seluruh jalannya menerima dan mempelajari kemajuan teknologi, karena dia harus berbasis teknologi. Ya, kalau nggak ada komitmen, tidak ada tekad dan kemauan, ya dia bakalan susah. Ya. Faktor penentu penerapan e-government yang pertama infrastruktur telekomunikasi. Nah, kalau di Siantar karena kita berhubungan dengan Telkom Sumut, Telkom kita itu gedungnya besar, maka kita bisa langsung berhubungan, telekomunikasinya sepertinya tidak masalah di Kota Pematang Siantar. Tingkat konektivitas dan penggunaan TI, nah ini juga berpengaruh terhadap e-government. Ketersediaan dana dan anggaran, nah ini nggak kita bahas lah. Kesiapan SDM, nah ini kesiapan SDM, ini juga pasti karena harus membutuhkan SDM yang berbasis IT dan penegakan hukum. Ini juga harus ada SOP yang membatasin seperti hoax atau hukum-hukum yang berhubungan dengan dunia IT, undang-undang IT gitu ya. Bagaimana hubungan dalam e-government? Hubungan e-government itu adalah government to cities, ya, pemerintah dengan kota, ya. Baru pemerintah dengan bisnis, G2B, ya, pemerintah dengan bisnis. Jadi dengan adanya e-government nanti pemerintah bisa menjalankan bisnis
roda perekonomian, misalnya perekonomian UKM. Nah, itu dibuatkan apanya? Misalnya UKM yang ada di sebuah kota atau sebuah pemda diolah melalui e-government. Jadi kita tidak lagi seperti Shopee atau Tokopedia, setiap kota memiliki itu, wah itu bagus juga. Ya, saya dulu punya government punya pajak horas, punya ini. Gimana kalau dianya pajak horas itu dibuat seperti Shopee gitu? Ada juga kebayang seperti itu idenya. Jadi orang bisa belanja karena di pajak horas itu semua benda ada. Jadi kalau kita belanja, kita buka misalnya pajakhoras.com, gitu. pajakhoras.com atau pajak horas. Nah, apa yang ada barang di pajak horas itu ditampilkan di sebuah aplikasi gitu, government to business. Jadi masyarakat bisa beli apa aja dari website itu. Government to government antara pemerintah dengan pemerintah, ya ini negara dengan negara, ini sudah berjalan antara Jakarta, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ya, baru government dengan employees, dengan pegawai, dengan karyawan pemerintah. Inilah yang disebut dengan kinerja, absensi, dari mana aja bisa absensi, dari mana aja bisa melaporkan kinerjanya. Kunci sukses e-government, pemanfaatan ICT dalam penyelenggaraan pemerintah, penggunaan internet, infrastruktur telematika, aplikasi informasi, metadata, ini metadata semua harus jelas, transaksi pertukaran data elektronik, sistem dokumentasi elektronik, pembangunan basis data terintegrasi. Ya, jadi semua lini pemerintahan itu terhubung. Nah, itu baru dokumentasinya sangat baik. Dan itulah e-government yang sangat baik. Ya, kalau dulu saya pernah di Pemko, di Pemkap Simalungun, Pemko Siantar, kita dulu namanya ada ICT Pura. ICT Pura itu bagaimana kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi ICT. Jadi kita ada kuesioner, itu nanti kita tanya ke bagian humasnya, kita tanya ke bagian IT-nya, kita banyak ke comment center-nya, kita tanya ke Kominfo-nya. Jadi dinas-dinas kita ada pertanyaan gitu. Nanti kuesionernya kita isi, baru nanti kita isikan ke aplikasinya, baru nanti kita kirim ke Jakarta, namanya ICT Pura. Nah, dulu Kota Pematang Siantar dapat juara 3 harapan gitu ya. Harapan 3. Jadi mana transaksi pertanyaan-pertanyaan itu diisi, baru nanti dipetakan, dipolakan bagaimana sih sebenarnya ICT Pura, ICT dalam kota yang ada di Indonesia. Nah, dia bentuknya seperti itu. Itu bekerja sama dengan Kominfo. Adanya 5 kategori ketersediaan akses jaringan yang dapat dijangkau oleh semua lapisan. Nah, ini akses jaringan. Ini adalah tugas PT Telkom, ya, dan perusahaan lain yang berhubungan dengan internet. Kepemimpinan pemerintah industri menggunakan e-government dan e-business. Nah, inilah UKM untuk e-business, e-government adalah untuk layanan pemerintahan. Kekuatan hukum dan melindungi hak intelektual, kesediaan tenaga kerja mendukung e-business, iklim e-business. Nah, ini adanya 5 kategori ketersediaan untuk kunci sukses menjalankan yang namanya e-government. Nah, setelah keunggulan tentu pasti ada hambatan. Hambatannya adalah pertama masalah pendanaan, karena membutuhkan hardware yang sangat besar, ya, membutuhkan komputer yang sangat banyak, membutuhkan layar yang lebar, bisa melihat semua keadaan, ya. Di comment center Pematang Siantar itu layarnya lebar, jadi kita bisa nengok, oh ini di jalan ini, oh ini di jalan ini, oh ini banyak sampah di sini, wah, banyak sekali yang bisa dikelola kalau kita sudah menggunakan e-government. Tapi masalahnya adalah masalah pendanaan. Sudah tersedia dana, perencanaan penggunaan masih semeraut. Dana yang sudah dikeluarkan tidak tepat sasaran. Alokasi dana kurang proporsional, perlu metode untuk optimalisasi dana. Ini masalah dana. Infrastruktur, sarana fisik, hardware, jaringan telekomunikasi, IT lain, sarana non-fisik, perangkat peraturan perundang-undangan, dan kebijakan. Masalah standarisasi, ya,
bagaimana standar e-government. Biasanya ada itu standarnya. Ya, yang menyusun adalah Kominfo dan Mendagri. Hambatan e-government yang keempat, yang ketiga itu adalah masalah standarisasi. Yang keempat, ini 4, sumber daya manusia. Kultur berbagi belum ada, kultur mendokumentasi belum lazim. Ya, ini dokumentasi biasanya ini berhubungan dengan akreditasi. Jadi di akreditasi itu yang ditanya mana dokumentasinya. Oh, kami sudah melakukan ini, kami sudah melakukan ini, mana dokumennya? Oh, itu nggak ada, oh belum ada, itu nggak benar. Jadi dokumentasi harus lengkap. Makanya setiap ada informasi, e-government itu harus upload atau menampilkan mendokumentasikan ke halaman websitenya. Tempat akses yang terbatas. Nah, itulah kelemahan-kelemahan di e-government. Baiklah, itu aja materi kita. Terima kasih. Untuk selanjutnya silakan Bapak Ibu mengerjakan kuis. Ya, kuis ini diklik di sininya atau sudah saya kirim di apa? Di grup. Di grup apa, di chat, atau saya kirim juga di grup untuk melaksanakan kuis. Kuis yang baru ya? Sudah tadi, Pak. Sudah dikerjakan tadi, Pak. Sudah dikerjakan ya? Iya, Pak. Oh, langsung Sudah, Pak. dikerjakan. Benar 20. 20. Coba saya tengok benarnya berapa ya. Saya benar 20 tadi, Pak. Ada yang 2 kali kirim, Pak. Soalnya aja 5, Pak. Oke. Itu pertanyaan 2 nomor 5 sama, Pak ya? Iya, jawabannya sama. Pertanyaan nomor 2 dan nomor 5, Pak. Nah, ya, saya belum buka. Masih mau lihat itunya. Oh iya, Pak. Ayo. Pertanyaan 2 sama nomor 5 ya. Kegunaan e-government bagi pemerintah. Oke. 3, 4, 5. Berikut kegunaan e-government bagi pemerintah. Itu sama, Pak ya? Tapi jawabannya berbeda, Pak. Oh, berbeda, Pak ya? Posisinya yang berbeda, Pak. Oh, Sama itu. Jawabannya benar, Pak. Sama jawabannya, tapi posisi jawabannya beda. Iya. Oh iya ya. Oke. Siapakah yang juaranya ya? Saya stop dulu sekarang. Berdua. Benar 20. Kuis e-government. Izin Pak. Bisa dibacakan nggak Pak yang sudah mengerjakan Pak? Ya ini saya share. Saya share aja langsung. Saya share. Dia ini apa? Ini yang tanggal ini ya, tanggal 19. Ini tanggal 19 kan? Ini. Itu skornya di kiri. Pak Freddy Pangaribuan skornya 40 dari 100. Pak Benson itu 20. Pak Freddy ngerjakan yang kedua itu 20. Yang ngerjakan ketiga itu nilainya 40. Pak Benson yang kedua itu 80. Pak Edi Watt itu 60. Pak Benson 80, yang
Pak Freddy Pangaribuan itu yang keempat itu 100. Bu Emi Nenggolan itu 100. Ya. Pak Fernando itu 100. Pak Bu Marupa ya. Bapak Ibu Marupa Sitorus 40, yang kedua 100. Sinta, Bu Sinta itu 40, Pak Hendra itu 100 langsung ya pertama. Pak Ilham 40, Pak Henry Tumpal Pasaribu itu 100. Pengerjaan pertama itu. Nah, berarti orang e-government ini. Itu Pak Rubianto Sari Siboro itu juga 100. Yang pertama langsung 100. aduh. Yang rajin Pak Freddy Pangaribuan. Sampai Rajin mengulang. Belum mulai tadi Pak, udah dikerjakan. oh ya belum dijelaskan ya. Iya. Ya itulah, ini jadinya update terus. Ya bolehlah diulang-ulang sampai nilai 100. Nah itu 4. Pak Alwi Aluman Gaul pertama 80, Bu Elfrida Manihuru 80. Ya ada pertanyaan sambil apa? Sambil melihat nilainya. Nah, Pak Ilham udah 100. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Bu. Halo. Ya, boleh. Mengenai hambatan dalam e-government tadi, Pak. Kebetulan kita dalam pekerjaan kita adalah menjual jasa kepada pelanggan, baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintahan, seperti itu, Pak. Nah, jadi terkait masalah penggunaan e-government, apakah ada acuan dalam atau regulasi dalam kita dalam menganggarkan anggaran atau dalam menggunakan anggaran untuk sistem e-government? Contohnya seperti ini, Pak. Kita kan mau pelayanan prima, artinya kuesioner kepada kepuasan pelanggan. Nah, pelanggan itu kan kita mau buat sistemnya secara online, pelanggan bisa memberikan penilaian terhadap jasa yang sudah kita jual gitu. Nah, jadi kita sudah diskusikan juga dengan Kominfo, tetapi mereka juga belum mengerti jalan solusinya begitu, Pak. Apakah ada dasarnya, misal terkait berapa biayanya, karena kan kita dalam penganggaran itu dalam RKA itu kita harus dasarnya itu adalah kita sudah menginputkan ke dalam satuan standar harga kabupaten, seperti itu, Pak. Nah, untuk kenapa kita belum bisa melaksanakan e-government dalam pelayanan kepada masyarakat itu, ya satu karena dananya atau satuan harga untuk sistem e-government sendiri belum terimput di SSH, seperti itu, Pak. Ya mungkin itu kendalanya, karena memang secara niat kami memang berharap bisa melakukan melalui seperti itu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bu Elfrida Manihuru. Ya, memang kalau di dalam e-government, yang tadi kendalanya, hambatannya itu kan di pendanaan ya, di pendanaan bagaimana pemerintah daerah maupun pemerintah kota melakukan sinkronisasi pendanaan terhadap aplikasi yang dibangun ya. Mungkin Ibu bagian UKM ya. Bagian UKM itu kan untuk pelayanan apa kegiatan-kegiatan penjualan atau apa ya. Jadi bukan UKM, Pak. Halo. Bukan UKM, Pak. Kami Dinas Lingkungan Hidup, Pak. Dinas Lingkungan Hidup. Oh, Dinas Lingkungan Hidup. Kita menjual jasa pengujian, Pak. Jasa pengujian laboratorium. Jadi kita bermaksud agar kita kan hasil itu, misal swasta perusahaan datang mengantar sampel itu 4 besar sudah keluar gitu. Nah, mereka kan harus datang atau visit ke laboratorium daerah sendiri gitu. Nah, sementara kita ingin ada suatu sistem aplikasi, jadi pelanggan itu dengan niatnya ke depan untuk mempermudah pelanggan untuk bisa mengetahui langsung hasil uji mereka ataupun
kekurangan atau ya data mereka itu bisa mereka lihat secara online seperti itu, rencana seperti itu, cuman belum terlaku Pak. Jadi kita masih manual semua ini. Oh, oke. Terima kasih. Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kita mau buat aplikasi dalam bentuk kuesioner ya. Tapi memang sistem aplikasinya itu mau di apa? Kalau dianya digabungkan dengan e-government yang ada di Pemkab ataupun di Pemko gitu. Jadi sebenarnya memang di mana-mana kendalanya ya di pendanaan gitu. Tapi sebenarnya ada solusinya. Solusinya kalau saya bagaimana undang-undangnya, bagaimana anggarannya, itu sebenarnya nggak pala paham di aturan-aturan yang ada di Pemko maupun di Pemkab, karena jarang berhubungan dengan misalnya berapa biayanya gitu. Kalau saya menelitinya dari pembangunan sebuah sistem informasinya gitu. Biasanya kalau pembangunan sistem informasi itu dananya itu misalnya seorang analisis, dia harus datang dulu menjumpai Ibu Elfriede dulu, baru nanti kita akan berdiskusi apa-apa aja yang dibutuhkan, kebutuhan sistem yang mau dibangun, apakah dia berbasis web, apakah berbasis intranet, tapi dia bisa juga internet gitu ya, berbasis web service, banyak aplikasi yang nanti akan didiskusikan. Jadi kalau setuju pimpinannya, barulah aplikasi yang kebutuhannya itu ditawarkan, karena kan informasi data yang diolah dan berguna bagi si pemakai. Kalau nggak berguna bagi Dinas Lingkungan Hidup yang Ibu mau buat sistemnya, itu nanti ya tidak dipakai, maka biayanya sangat sayang gitu ya. Nah, baru kemudian kita membangun aplikasinya, kita buatkan ini data-datanya, inputnya, baru nanti prototipenya nanti dicoba oleh Dinas Lingkungan Hidup ataupun dikasih sampel di bagian customer-nya mengisikan, kalau oke, baru dibangunlah aplikasi yang utuh. Nah, biasanya tahapan pembangunan sistem informasi seperti itu gitu. Jadi baru biayanya biasanya kalau prototipe 40% dari keseluruhan anggaran, baru nanti kalau udah selesai baru dianya 100%. Tapi anggarannya itu sesuai dengan kebutuhan, apakah servernya ada ataukah servernya harus dibangun lagi, baru berapa yang harus di pelatihan. Biasanya berhubungan dengan biaya seperti itu kalau anggaran biaya di sistem informasi. Jadi kalau belum ada hardware, ya harus beli hardware. Baru kalau belum ada internet, harus beli internet. Jadi, Ibu bisa menganggarkan kalau e-government ya seperti itu. Proposal pembiayaannya gitu. Cuma memang ya berapa biayanya kan biasanya kalau pemerintahan itu udah ada paku bakunya ya, paku anggarannya gitu. Kalau misalnya ini hardware-nya berapa biayanya. Macam kami juga kalau dapat bantuan dari pemerintah itu harus beli dari yang e-katalog itu. Misalnya komputer yang ada di e-katalog berapa biayanya, ya itu biayanya yang kita masukkan gitu. Jadi semua software, hardware itu biaya diambil dari e-katalog. Hanya biaya kerja aja yang mungkin biaya kerja itu berbeda sesuai dengan usulan daripada analisis dan programmernya. Itu yang pertama yang saya pernah menangani pekerjaan di Dinas Pendapatan Daerah membangun sebuah aplikasi ya, sebuah aplikasi. Jadi server, printer itu udah semua kita yang handle gitu. Perusahaan kita yang handle. Nah, jadi biayanya nanti baru diskusi dengan bagian keuangan. Ya, bagian pemerintahannya lah berapa ini, kalau disetujuin baru dilaksanakan. Tetapi kalau misalnya Bu Elfriede Manihuru untuk ini, kalau masalah dana saya nggak saya hanya bisa menjelaskan karena ini kita di perguruan tinggi ada kampus Merdeka Belajar. Salah satu 8 poin itu adalah 8 poin mahasiswa itu dan kampus itu adalah kerjasama dengan
relasi industri, pemerintahan, desa, maupun belajar di luar gitu, di luar kampus. Ada 8 tugas yang harus dibuatkan. Jadi Bapak Ibu untuk itu bisa aja langsung berkomunikasi dengan perguruan tinggi yang memiliki yang apa yang mau dibuat, misalnya sistem informasi. Ya kalau di Siantar itu ada Stikom, ada Politeknik Gihon, ada ya Murni Sadar, ada Politeknik Polibisnis. Nah, bisa aja berkoordinasi, misalnya kalau di Stikom berkoordinasi dengan saya gitu. Ibu Bu Elfriede mau buat apa gitu. Jadi nanti kami akan membuat tim dan itu hitung dalam pengabdian pada masyarakat. Jadi itu nggak ada biayanya sebenarnya. Jadi kami nanti yang mahasiswa kami akan diterjunkan ke dinas lingkungan, tapi itu apakah nggak menyalahin atau nggak tahu. Jadi aturannya ada dana, jadi nggak ada dana. Karena kami kan ada namanya pengabdian pada masyarakat. Mahasiswa Merdeka Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi mahasiswa ada 5 orang yang jago ditambah dosen pembimbing, nanti terjun ke Ibu bisa sampai 1 semester, bisa sampai 2 semester. Nah, nanti kalau mereka di tempat Ibu selesai pekerjaan 6 bulan, mereka pulang kemari, itu udah dihitung SKS, 20 SKS sama Mas Nadiem, sama Menteri Pendidikan. Jadi mereka nggak magang di sana, ya mereka misalnya kalau diajukan ke pemerintah bisa dapat duit dari pemerintah, tapi mereka nggak sia-sia, SKS-nya udah dihitung gitu. SKS-nya selama 20 SKS mengerjakan proyek Ibu, ya itu gitu. Nah, mungkin kalau ada anggarannya bisa dikasih sama mahasiswanya gitu. Nah, dia seperti itu. Ya, jadi ataupun kalau dianya magang, dia usulkan ke pemerintah, dia dapat dari pemerintah. Kalau dapat dari pemerintah, berarti orang Ibu free of charge. Nah, itulah sekarang di perguruan tinggi ada namanya Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Jadi kalau Bu Elfriede Manihuru, Dinas Lingkungan yang tempat Ibu mau buat sistem informasi, ya welcome aja. Kita kerjasama, baru nanti saya mencari mahasiswa yang qualified di bidang itu, sama dosen qualified di bidang itu, nanti menjumpai Ibu dan tim Ibu dan berdiskusi apa yang mau dibangun. Ya, kalau misalnya itu karena nanti kalau menunggu anggaran dana nggak siap-siap nanti kapan anggaran dananya disetujuin, kapan ini gitu. Tapi ini adalah program yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo, Kampus Merdeka Merdeka Belajar dan Menteri Nadiem Makarim. Jadi kalau Bapak Ibu mau membuat sebuah sistem informasi sebenarnya udah gampang, nggak ada pembiayaan, ya. Tinggal berhubungan dengan perguruan tinggi yang berbasis IT, baru kerjasama, mahasiswanya magang, dosennya pengabdian pada masyarakat. Nah, udah selesai. Nanti lihatlah kerjasamanya di situ bagaimana bunyinya. Saya pikir itu Bu, untuk mengatasi kendala Bu Elfriede Manihuru. Ya. Jadi. Pak, mau nanya Pak. Ya. Mau ini nanya. Jadi Pak, mengenai e-government ini ternyata ada kelemahan dari sistem Pak. Pertama itu karena saya juga bidangnya pelayanan. Pertama untuk pihak masyarakat yang memiliki izin, yang sudah memiliki usaha, mereka dalam pengurusan izin, mereka bisa memanipulasi data Pak, karena tidak ada yang mengkoreksi data tersebut. Pertama, contoh dia usahanya itu sistemnya OSS contoh Pak, sistem OSS yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Mereka mencantumkan dana itu untuk masuk ke dalam usaha UKM, padahal ternyata mereka bukan UKM. Contoh, kalau dia termasuk UKM, dia akan diperkecil dia Pak untuk izinnya. Jadi masalahnya seperti itu banyak Pak. Setelah kita cek lapangan, ternyata usahanya itu tidak masuk dalam UKM karena modal usahanya ternyata lebih dari 1 miliar contoh Pak. Ya. Jadi di bawah 1 miliar itu dia masih bentuknya UKM. Nah, ternyata setelah dicek lokasi,
lebih dari sekian, lebih dari 1 M. Jadi banyak manipulasi data sebenarnya pihak pengusaha. Ya sebenarnya bukan kecil sih, kecil kita wajar Pak. Tapi sebenarnya banyak juga kenakalan-kenakalan tanda kutip pihak pengusaha ini memanipulasi data karena mudahnya kita membuat izin OSS ini tersebut Pak, gitu Pak. Jadi petunjuknya gimana juga tidak bisa dilaksanakan karena mengambil sikap itu berdasarkan data tersebut, gitu, Pak. Itu saja Pak, terima kasih. Ya, itu memang udah kejadian yang tadi hambatan yang saya bilang di salah satunya yang tadi bilang Pak Ilham itu ya, yang karena dianya entry, karena dia online, maka dia yang tahu datanya gitu. Jadi kejujurannya autentikasi datanya berdasarkan apa yang diisi oleh dia gitu. Ya, misalnya dia punya tanah banyak, tapi yang dilaporkan hanya 1 gitu. Kan itu kejujuran gitu ya, intinya kejujuran dari si orangnya, karena dia online. Jadi karena online ya dia berhadapan dengan komputer, apa yang ditanya itu yang dijawab gitu. Nah memang dari segi sistem informasi ada ilmunya namanya ilmu validation gitu, validasi gitu. Jadi kalau misalnya dia tidak mengisi data secara lengkap, maka itu tidak diterima gitu, ya tidak diterima. Makanya yang tadi semuanya harus bersinergi antara, misalnya kalau dia punya diklik namanya, misalnya si Pak, misalnya namanya Pak Bu Susi gitu ya, Bu Susi. Dia punya apa aja, maka harus ada integrasi antara misalnya badan pertanahan dengan pemerintahan. Jadi data-data di satu ID, dianya udah semua muncul. Misalnya uang, kalau di perbankan kan gitu, diketikkan namanya, oh berarti ini ada uang tabungannya di sini, tabungannya di sini, tabungannya di sini. Kalau dibilang uang tabungannya hanya 700.000, padahal dia ada 7 juta. Nah itu kalau di Bank Indonesia kan terlacak, karena pusat semua perbankan masuk ke Bank Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya yang tadi dibilang usaha-usaha itu belum terlacak. Jadi di dalam e-government itu ya semua database dianya harus jadi satu. Jangan misalnya dinas ini database-nya sendiri, dinas ini database-nya sendiri, dinas ini database-nya sendiri. Maka sendiri-sendiri, jadi nggak terrelasi, nggak primary key sama foreign key-nya nggak terrelasi dianya. Jadi bisa aja dia memberikan data tidak sesuai dengan apa yang sudah diisikan gitu. Misalnya kalau kita beli mobil, maka data kita itu udah tercantum di database pusatnya, oh kita punya mobil gitu. Misalnya harta bendanya gitu. Nah, itulah yang belum, makanya di dalam e-government itu semua bagusnya datanya harus terintegrasi. Jadi kalau yang tadi kasus Pak Ilham itu, ya memang itu benar. Kopi dulu. Itu dia yang Bapak Signal ya. Yang langsung pulangnya Bapak itu Di unmute. Kita signal. Pak, di unmute. Halo Pak, masih di unmute Pak. Ya itu Pak Ilham. Jadi memang harus terintegrasi antara satu dinas dengan dinas yang lain gitu. Kalau untuk usahanya.
Jadi memang harus cross check lagi kan ke lapangan kan. Apakah yang diisi benar atau tidak? Benar Pak. Jadi kebanyakan memang mereka Pak mengisi data itu Pak berdasarkan data lama. Dengan sistem online itu mereka yang mereka masukkan itu data lama, jadi tidak ada sinkron terhadap data yang baru jadinya. Itu masalahnya. Kalau Pak Ilham juga kesadaran ya, salah satunya seperti itu Pak. Ya, Pak Ilham dinasnya di mana? OSS itu aplikasi yang buat dinas apa ya? Itu OSS ya, sistem online Pak, tapi bisa diapakan ke dinas Sintap, satu atap Pak itu. Satu atap ya. Kalau saya Pak dinasnya dinas lingkungan hidup Pak. Kebenaran satu kantor dengan Bu Efrida. Tapi aplikasi informasinya pakai OSS. Ya Pak, sekarang kan sistemnya Pak untuk izin kan OSS Pak. Sementara banyak pelaku usaha ini mereka menggelapkan data itu Pak. Sebenarnya tujuannya saya paham Pak, mungkin mereka menghindari pajak. Ya biasanya itu. Cuman itu jadi kelemahan sebenarnya Pak, jadinya Pak. Jadi kelemahan data. Gitu. Ya, itu bisa diatasin kalau OSS-nya sudah terintegrasi sama aplikasi yang lain gitu. Sebenarnya begini Pak, udah terintegrasi, cuman karena kita ada pendataan lokasi, di situ jadi ketahuannya Pak, mereka memakai itu data lama. Gitu, Pak. Oh gitu ya. Tetap data lama itu terintegrasi ke dinas-dinas lain. Tapi karena dia seharusnya menggunakan data baru, contoh bahwa usaha itu ada kemajuan Pak. Mungkin hari ini dia memiliki kekayaan itu 500, tambah mungkin tahun depan udah 2M, mungkin 3M. Tapi mereka tetap memakai data yang lama gitu. Jadi jadi ada memang kesulitan bagi kita Pak memang. Tapi setelah kita cek koreksi ke lapangan, peninjauan lokasi, di situ banyak ketemuan. Ya. Itunya kelemahannya Pak. Salah satunya ada kelemahan di e-government ini. Ya. Oke Pak, terima kasih. Ya itu salah satu kelemahan e-government ya. Izin Pak. Ya, silakan Pak. Nah, terkait tadi seperti disampaikan Pak Ilham, kebetulan saya juga di perizinan Pak. Nah, kalau dengan sistem OSS itu namanya online single submission Pak. Itu aplikasi perizinan terintegrasi secara elektronik yang dari BKPM Pak, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Nah, jadi memang itu saat ini dia masih terintegrasi dengan Dukcapil mengenai data kependudukan. Jadi satu NIK dia Pak, dia bisa mengajukan izin di seluruh Indonesia, baik di lokasi Sumatera Utara ataupun di daerah lain. Baru terintegrasi dengan AHU Online. AHU Online itu untuk KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesianya, bagi pelaku usaha yang berbadan hukum, CVPP. Baru dengan NPWP Ditjen Pajak. Nah, baru terintegrasi dengan itu. Baru kalau untuk lokasi tadi seperti yang disampaikan Pak Ilham terkait pengakuan modal, di sistem ini memang kalau dia memasukkan modalnya mikro Pak, mikro, otomatis dia terbit UMK langsung efektif. Nah, seperti tadi Pak Ilham misalnya cross check ke lapangan, nah, dia menemukan tidak sesuai data permodalan yang diajukan melalui sistem, mungkin dengan yang disampaikannya ke OSS. Jadi mungkin di situ hambatan-hambatannya memang self declare-nya pemohonnya itu memang kadang kebenarannya belum tentu akurat. Di situ satu hambatannya Pak. Kedua Pak, terkait regulasi. Mungkin regulasi yang di sistem sudah menyatakan misalnya dia untuk terkait dengan OPD teknis, dia wajib harus menyusun SPPL, apakah UKL, UPL, apakah AMDAL, dia apalagi nanti ke depan ini berbasis resiko Pak. Memang kadang begitu di regulasi di kita kadang belum bisa mengikutinya sesuai permintaan dari pusat. Jadi hambatannya memang banyak seperti tadi, itu salah satunya. Itu masih permodalan masih mending Pak. Kadang hanya untuk mendapatkan NIB sekarang Pak, identitas pelaku usaha, nomor induk berusaha, itu sekarang ya belum tentu benar ada usahanya, hanya dia sudah mengajukan izin. Itu satu-satu mungkin kalau dimasuk tadi teori yang Bapak sampaikan, dia masuk di persoalan standar ya Pak, standarisasi, memenuhi persyaratan yang tadi Pak. Mungkin itu aja Pak sampai.
Demikian Ya. Pak. Terima kasih Pak Henry. Pak Saribu. Ya seperti itu, memang e-government ini memudahkan, tapi masih banyak kelemahan-kelemahan gitu ya, kelemahan-kelemahan. Salah satunya memang integrasi sama validasi data gitu. Ya, kalau misalnya validasinya datanya oke, integrasinya oke, baru isian datanya oke, maka tidak ada masalah gitu. Ya, misalnya diketikkan NIK-nya atau NIP-nya, maka hartanya semua masuk. Baru yang terakhir ya kejujuran itulah, ya kejujuran modal utama dalam e-government, mengisi data. Memang karena kan banyak ahli manipulasi data, ya. Jadi kalau udah dimanipulasi data ya sebenarnya itu, tapi makanya tadi ada itunya kan, undang-undang hukumnya, ada hukumnya, misalnya kalau dia memanipulasi data apa hukumannya, gitu. Ya, misalnya kalau dia tidak mengisikan data sebenarnya apa hukumannya, maka yang mengisikan tidak sebenarnya itu bakalan takut, itu bakalan tidak berani untuk mengisi data itu gitu ya. Sebenarnya Pak, izin Pak, kalau dia ada kesalahan, mereka hanya mengulang aja Pak sebenarnya. Hanya mengulang tidak aja ada ya. sanksinya. Ya tidak ada sanksinya Pak. Jadi, Sanksinya jadi kalau itulah. tidak ada, kalau tidak ada temuan Pak ya nggak ada gantinya, nggak akan mereka tukar. Gitu. Nah, kita ada cross check juga, ada apa tadi seperti Pak apa bilang emang benar Pak, seperti itu. Nanti memang ada kelemahannya seperti itu ya. Ada sanksinya, tak ada yang melakukan perizinan ya. Tidak ada. Kalau ketahuan mereka cuma ganti OSS saja Pak. Oh ya. Oh maaf, salah Iya, entry gitu. sebenarnya ya di sistem ya mereka mengajukan ulang lagi perubahan modal Pak. Perubahan data, perbaikan data. Iya, makanya sekarang Pak ya memang dituntut pengawasan pemerintah, OPD yang terkait teknis ya harus cross check ke lapangan Pak. Karena memang ya inilah kita dituntut juga harus cross check. Tapi kadang Pak memang seperti tadi, untuk menghindari pajak tidak semua masyarakat mau mengakui permodalannya berapa Pak. Ya betul. Ya itulah kendala e-government. Setelah diskusi dengan Bapak, ternyata banyak juga kendala. Saya pikir dengan adanya sistem informasi oke semua. Ternyata dengan adanya sistem informasi masih belum oke gitu ya. Ada sistem informasi aja belum oke, apalagi nggak ada sistem informasi gitu. Nah, jadi itulah diskusi kita. Ya terima kasih atas sumbang sarannya dan pemikirannya. Mungkin bisa jadi penelitian kita bersama untuk di bidang sistem informasi. Saya pikir itu aja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangnya karena waktunya sudah selesai, kantor juga udah ditutup. Takutnya nanti saya tinggal sendiri pula di ruangan ini. Terima kasih Bapak Ibu. Ya salam sehat, Pak. semangat. Semoga sebentar lagi ujian akhir semester semuanya lulus dengan sempurna. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Horas merdeka. Waalaikumsalam. Siang, Warahmatullahi Terima kasih Pak. 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 Salam sehat. Pak. Kasih Pak. Kalau mau masuk YouTube nampak fotonya biar nanti. Oke, terima kasih. Saya end meeting ya.